Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Jemaah sekalian, jemaah salat maghrib, syukurul ikhlas rahimakumullah. Saya kira malam ini akan ada taklim yang disampaikan oleh Ustaz Zulfikar. Ternyata beliau biasanya mengisi setiap Sabtu malam Ahad 2 pekan sekali. Ini kelihatannya beliau kosong. Saya ingin ngisi kultum tentang uh, bacaan yang kita biasa baca dalam sholat. Seperti kita ketahui bahwa sholat itu adalah satu ibadah perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram Allahu Akbar dan diakhiri dengan salam. Kebanyakan zikir-zikir di dalam sholat itu adalah untuk mengagungkan Allah. Mulai dari Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kemudian rukunnya adalah membaca suratul Fatihah. Kemudian rukunnya yang pokok-pokok. Kemudian ruku kita adalah fasabbih bismi rabbikal azim. Itu dalam surah Al-Waqiah, fasabbih bismi rabbikal azim. Makanya itu zikir ketika ruku, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Nah, ketika kita sujud, sabbihisma rabbikal a'la. Ketika kita sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Nah, di antara dua sujud ada yang namanya kita duduk di antara dua sujud yang kita diberikan kesempatan dan diajari cara doanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 8 perkara yang kita mohonkan dalam sholat. Dimulai dari kebutuhan yang paling mendasar. Rabbi firli, ya Allah ampuni aku. Kita harus sadar setiap hari kita melakukan dosa. Entah disengaja atau tidak, entah dosa itu kita ketahui atau tidak, kita pasti berbuat dosa. Makanya doa paling utama itu adalah minta ampun. Rabbi firli. Kemudian yang kedua adalah warhamni. Sayangi aku dalam segala macam keadaan. Rabbi firli warhamni wajburni. Ini doa pintar. Wajburni itu artinya ibarat pakaian ada yang sobek itu ditambal. Nah, wajburni itu maksudnya apabila dalam ibadah kita, dalam amal kita ada kekurangan, hendaknya Allah menutupi, diganti dengan kebaikan. Nah, ini kita harus renungkan makna wajburni. Kemudian yang keempat adalah warfa'ni, angkatlah derajatku. Derajat di mana? Ya terutama adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kalau kita sudah diangkat derajatnya di sisi Allah, biasanya diikuti diangkat derajatnya di sisi manusia. 4. Pertama, Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni, terus warzukni, berikanlah aku rezeki. Yang kelima nih, baru yang kelima, jangan sebelum minta ampun langsung tancap gas rezeki, jangan. Rezeki itu nomor berapa ini coba? Nomor 5. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni. Nomor 5 baru warzukni. Ya Mas Toto, jangan baru langsung setelah saya salam langsung tancap gas, ya Allah berikanlah rezeki, Allahumma inna nas'aluka rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan, berikan aku rezeki yang halal, yang banyak, yang berkah, yang melimpah. Jangan itu dulu bos. Ini ntar kalau kita diampuni dosanya, rentetan kesininya itu enak. Jadi rentetan 1, 2, 3-nya sampai 8 itu enak. Yang kelima adalah warzukni, berikan aku rizki. Kemudian yang keenam, wahdini, berikan aku petunjuk. Orang hidup kalau nggak dapat petunjuk itu ruwet urusannya. Padahal sederhana, tapi kalau nggak dapat petunjuk ya tetap aja muter-muter. Orang Jakarta kita semua ya Pak Del, kelihatannya Pak Del kalau 3 bulan nggak jalan-jalan ke Jakarta, itu kira-kira banyak jalan yang baru apa enggak? Ya kan? Jakarta itu jalan-jalan itu pasti ada aja perubahan-perubahan. Kalau kita nggak dapat petunjuk, loh kemarin kesini sekarang mana jalannya kan? Ya kan? Kalau kita nggak dapat petunjuk itu akan tersesat nanti. Makanya doa ketika
duduk di antara dua sujud hendaknya kita renungkan 8 hal. Kalau itu kita sungguh-sungguh kita peroleh, selesai urusan. Yang keenam wahdini, yang ketujuh adalah wa'afini. Afini itu sehat badannya, benar amalnya. Ada orang sehat tapi maksiat, itu dalam bahasa Arab namanya sihah ghairu afiat. Kan digunakan dalam istilah bahasa Indonesia, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat badannya, afiat itu perilakunya. Ada orang sehat namun perilakunya mabuk lagi, mabuk lagi. Itu berarti sehat tidak afiat. Yang ke 8 adalah wa'fu anni. Maafkanlah aku. Apa bedanya di depan Rabbighfir sama wa'fu anni? Kalau Rabbighfir itu dosanya ditutupi. Cuma ditutupi aja. Ngulang apa enggak ini orang. Kalau nanti benar-benar minta maaf, berpotensi yang ditutupi itu akan dihapus. Jadi ada dosa yang ditutupi, ada dosa yang dihapus. Tentunya kita minta dosa dan kesalahan kita ditutupi oleh Allah dan juga dihapus. 8 hal apabila kita mohonkan kepada Allah ketika duduk antara dua sujud, insya Allah selesai urusan dunia dan akhirat. Sungguh-sungguh. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Mudah-mudahan doa kita selama kita sujud dan selama kita duduk dan selama kita sholat dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.